Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Pada edisi kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah peristiwa diplomatik yang mengguncang salah satu ibu kota paling berpengaruh di Asia Timur. Sebuah tindakan sederhana berubah menjadi sinyal geopolitik yang jauh lebih besar, memunculkan reaksi cepat dari pemerintah setempat dan perhatian luas dari komunitas internasional. Apa yang terjadi? Mengapa langkah tersebut menimbulkan kecemasan? Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika kawasan akan menjadi fokus pembahasan kita malam ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Tanggal 23 Februari 2026 menjadi hari yang mencuri perhatian warga Seoul. Di sepanjang jalan utama distrik Jung, sebuah spanduk raksasa terbentang di dinding luar gedung kedutaan besar Rusia. Tulisan berwarna putih tebal terpampang di latar merah dan biru, berbunyi, "Victory will be ours." Kalimat itu terlihat sederhana, namun kemunculannya justru mengubah ritme pagi di pusat kota tersebut. Orang yang melintas berhenti sejenak, sebagian memotret, dan sisanya hanya menatap diam karena merasa ada sesuatu yang tidak semestinya muncul di ruang publik pada hari itu. Reaksi pemerintah Korea Selatan berlangsung cepat. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri menyampaikan keberatan resmi kepada pihak kedutaan. Nada pernyataannya tegas bahwa pesan yang terpampang di jantung kota itu dianggap menyentuh sensitivitas geopolitik. Setiap kata yang terukir di spanduk tersebut dinilai memiliki bobot simbolis yang jauh lebih besar dari sekadar slogan. Ketika perang Rusia dan Ukraina memasuki tahun kelima, setiap bentuk dukungan visual yang menyiratkan kemenangan militer bukan lagi sekadar ekspresi nasionalisme, melainkan menjadi bagian dari kompetisi narasi global yang sedang memanas. Seoul memiliki latar yang membuat mereka peka terhadap simbol seperti ini. Selama bertahun-tahun, negara tersebut mendukung berbagai langkah internasional yang bertujuan menekan agresi Rusia di Ukraina. Mulai dari penerapan sanksi, pemberian bantuan kemanusiaan, hingga koordinasi keamanan dengan Amerika Serikat dan NATO. Kebijakan itu membuat posisi Korea Selatan berada dalam kelompok negara yang menjaga jarak tegas terhadap invasi yang terjadi pada awal 2022. Karena itu, kemunculan slogan yang menyiratkan kepercayaan diri militer Rusia di tengah ibu kota mereka terasa mengguncang keseimbangan diplomatik yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Di tingkat publik, reaksi muncul tidak lama setelah spanduk itu terlihat. Aktivis sipil datang ke depan gedung kedutaan pada keesokan harinya. Mereka membawa poster berisi seruan penghentian perang dan menuduh pesan besar di dinding gedung itu sebagai bentuk glorifikasi konflik yang masih menelan korban setiap pekan. Meski jumlah demonstrannya sedikit, tampilnya mereka di lokasi tersebut memperlihatkan bahwa isu ini tidak hanya berada di tingkat pejabat, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketegangan mereda pada tanggal 24 Februari 2026 ketika kantor berita nasional Korea melaporkan bahwa spanduk tersebut telah dicopot. Hari itu juga menjadi momen ketika kedutaan membatalkan acara luar ruangan yang sedianya akan digelar untuk memperingati Hari Pembela Tanah Air. Pembatalan tersebut menandai perubahan sikap yang jarang terjadi, sebab kegiatan perayaan ini biasanya tetap berlangsung tanpa intervensi dari negara tuan rumah. Namun peristiwa ini tidak berhenti pada pencopotan kain spanduk. Bagi banyak pengamat, yang menjadi sorotan bukan hanya tampilan fisik pesan tersebut, melainkan timing yang dipilih oleh kedutaan. Spanduk itu muncul tepat menjelang peringatan 4 tahun dimulainya agresi militer Rusia di Ukraina. Pemilihan waktu yang begitu presisi membuatnya tampak seperti bagian dari strategi komunikasi yang tidak dilakukan tanpa pertimbangan matang. Dengan cepat, insiden ini melebar menjadi pembicaraan internasional. Media dari Eropa, Asia, hingga Amerika Serikat menyoroti langkah berani Moskow memasang slogan keras di wilayah ibu kota negara yang justru berada di sisi yang berseberangan dengan mereka dalam isu Ukraina. Tidak ada manuver militer pada hari itu, tetapi satu bentangan kain di dinding kedutaan mampu mengguncang perhatian banyak negara. Sejak spanduk itu pertama kali terlihat pada 23 Februari 2026, satu hal langsung menarik perhatian para analis. Pesannya tidak berdiri sendiri. Ada konteks sejarah, momentum peringatan, serta dinamika regional yang membuat keberadaannya terasa jauh lebih kompleks. Kedutaan Rusia menjelaskan dalam pernyataan publik bahwa pemasangan spanduk tersebut berkaitan dengan Hari Pekerja Diplomatik dan Hari Pembela Tanah Air, dua momen penting dalam kalender nasional mereka. Setiap tahun, perayaan itu identik dengan penegasan identitas militer dan kebanggaan sejarah Rusia. Namun di luar pagar kedutaan,
maknanya bergerak ke arah yang berbeda. Di tingkat internasional, tanggal 24 Februari 2026 menjadi penanda 4 tahun sejak pasukan Rusia memasuki wilayah Ukraina dalam skala besar. Selama 4 tahun tersebut, berbagai laporan Badan Hak Asasi Manusia, lembaga internasional, serta organisasi kemanusiaan mencatat rangkaian peristiwa yang terus menyorot kondisi warga sipil. Ketika spanduk itu muncul sehari sebelum peringatan tersebut, publik langsung menangkap bahwa momentum itu bukan kebetulan. Pesan "Victory will be ours" dibaca sebagai sinyal bahwa Moskow ingin menunjukkan kepercayaan diri militernya, meski mengalami tekanan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang berlangsung berbulan-bulan. Korea Selatan, yang melihat semua perkembangan ini dari posisi negara sekutu Amerika Serikat, memiliki alasan kuat untuk menilai simbol itu sebagai hal yang sensitif. Sejak 2022, Seoul mendukung berbagai langkah internasional yang mengecam invasi Rusia. Mereka mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina, menyediakan perlengkapan non-mematikan, serta memperkuat koordinasi keamanan dengan Washington dan negara anggota NATO. Kebijakan tersebut semakin menguat setelah Presiden Korea Selatan melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada pertengahan 2023 untuk menunjukkan solidaritas langsung. Namun ada latar lain yang membuat dampak spanduk itu terasa lebih berat. Hubungan Rusia dengan Korea Utara semakin intens sejak 2024. Laporan intelijen dan pemberitaan internasional menyebut adanya keterlibatan personel militer Korea Utara dalam mendukung operasi Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Selain itu, pertukaran teknologi, logistik, dan amunisi antara Moskow dan Pyongyang menjadi perhatian serius bagi Seoul. Ketika negara yang berkonflik langsung dengan Korea Selatan mulai terlihat lebih dekat dengan Rusia, simbol seperti spanduk kemenangan di pusat kota Seoul menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebagai sekadar ekspresi patriotik. Di tengah situasi itu, para analis menilai bahwa Moskow mungkin sedang menguji respons negara-negara Asia Timur terhadap penegasan narasi militernya. Seoul berada di urutan teratas karena posisinya yang semakin aktif dalam isu keamanan global. Bagi Rusia, menunjukkan simbol kemenangan di kota tersebut dapat menjadi cara untuk menegaskan bahwa mereka tetap memiliki ruang gerak diplomatik, meski tekanan dari negara pendukung Kiev terus meningkat. Sementara bagi Seoul, simbol yang sama dianggap sebagai bentuk provokasi halus yang mampu memengaruhi stabilitas naratif kawasan. Di luar hubungan bilateral, kemunculan spanduk ini juga mencerminkan dinamika baru dalam diplomasi modern. Informasi tidak lagi disampaikan hanya melalui pernyataan resmi atau dokumen diplomatik. Visual, simbol, dan slogan kini menjadi senjata yang memiliki daya jangkau luas. Ketika dunia memantau perkembangan perang melalui layar ponsel dan televisi, sebuah spanduk di dinding kedutaan dapat berubah menjadi alat komunikasi strategis yang menyebar ke berbagai negara dalam hitungan jam. Ketika laporan media Korea Selatan menyebut bahwa spanduk di dinding kedutaan Rusia akhirnya diturunkan pada tanggal 24 Februari 2026, suasana di Seoul tampak kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya terlihat di permukaan. Di balik layar diplomasi, langkah tersebut justru membuka babak baru yang lebih rumit. Bagi banyak pengamat, penurunan spanduk bukanlah tanda meredanya tensi, melainkan isyarat bahwa masing-masing pihak kini akan memainkan strategi lain yang tidak lagi berada di ranah visual, tetapi beralih pada ranah narasi. Beberapa hari sebelum spanduk itu dipasang, pernyataan tegas datang dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Mereka memperingatkan Seoul agar tidak ikut terlibat dalam mekanisme pendanaan yang dipimpin negara-negara Barat untuk mendukung suplai peralatan ke Ukraina. Ancaman tersebut membuka gambaran lebih luas mengenai bagaimana Moskow menilai posisi Korea Selatan. Dari perspektif Rusia, dukungan Seoul terhadap langkah-langkah Barat dianggap berpotensi merugikan kepentingan mereka, terlebih ketika perang memasuki fase yang semakin ditentukan oleh stamina ekonomi dan dukungan internasional. Sementara itu di Seoul, wacana mengenai perluasan bantuan Ukraina kembali mencuat. Pemerintah Korea Selatan mengkaji berbagai skema baru yang memungkinkan mereka tetap berada di jalur kebijakan non-mematikan, namun tidak mengurangi kontribusi terhadap stabilitas Ukraina. Kebijakan itu muncul seiring meningkatnya keprihatinan negara-negara Asia Timur terhadap dampak perang yang tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dalam lanskap geopolitik seperti itu, insiden spanduk justru menjadi salah satu indikator bagaimana tekanan diplomatik
mulai berlangsung tidak hanya melalui jalur resmi, tetapi juga melalui langkah simbolik yang dapat menyentuh opini publik. Ketegangan ini semakin terasa ketika media internasional mulai menempatkan foto spanduk tersebut berdampingan dengan laporan serangan terbaru di Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2026, banyak kantor berita dunia menyoroti bagaimana peringatan 4 tahun invasi berlangsung di tengah meningkatnya serangan rudal di beberapa kota Ukraina. Kombinasi antara laporan serangan dan visual spanduk menempatkan Seoul dalam peta perhatian global, seolah menunjukkan bahwa perang kini berdampak hingga ke negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah Korea Selatan. Bagi berbagai analis keamanan, insiden ini menjadi contoh bagaimana perang modern tidak lagi terbatas pada wilayah fisik. Ada medan lain yang justru lebih menentukan, yaitu medan narasi. Di medan ini, simbol visual, pernyataan publik, dan pengaruh opini menjadi bagian dari strategi yang tidak kalah penting dibandingkan kekuatan militer. Dalam konteks tersebut, spanduk yang sempat menggantung di dinding kedutaan berubah menjadi alat untuk mengukur bagaimana Seoul akan menempatkan diri antara kepentingan Barat dan tantangan dari negara-negara yang semakin menjalin aliansi baru. Hubungan Rusia dengan Korea Utara turut memberikan latar tambahan yang memperkeruh suasana. Ketika laporan internasional mulai menyoroti keterlibatan personal Korea Utara dalam operasi Rusia di Ukraina, Seoul melihat ancaman itu sebagai sesuatu yang langsung berkaitan dengan keamanan nasional mereka. Situasi semacam ini membuat setiap simbol yang berkaitan dengan kepercayaan diri militer Rusia, sekecil apapun bentuknya, memiliki dampak lebih besar di Korea Selatan dibandingkan negara lain. Pada akhirnya, setelah penurunan spanduk dan pembatalan acara peringatan di kedutaan, perhatian beralih pada langkah yang akan diambil kedua negara ke depan. Bagi Seoul, insiden tersebut menambah alasan untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara Barat. Sementara bagi Rusia, pesan yang ingin mereka sampaikan telah menyebar lebih luas dari sekadar wilayah kedutaan. Melalui satu kalimat yang tampak sederhana, sebuah babak baru dalam persaingan geopolitik telah terbuka di Asia Timur. Peristiwa diplomatik yang melibatkan Korea Selatan dan Rusia ini menunjukkan bahwa dalam dunia geopolitik modern, tidak ada isyarat yang benar-benar kecil. Sebuah langkah simbolik mampu menghadirkan gelombang perhatian internasional dan menggeser dinamika hubungan antar negara. Setiap keputusan, baik dalam bentuk tindakan maupun pesan visual, dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi global yang terus berkembang di tengah perubahan politik dunia. Demikian rangkaian narasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda menyukai pembahasan mendalam dan analisis aktual seperti ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Orbit Fakta, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.